Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang saya baca, saya pilih yang singkat. Sebenarnya bacaannya cukup panjang dan menarik. Bacaan ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes hanya menuliskan 7 mujizat Yesus dalam Injilnya, tidak banyak dibandingkan dengan penulis-penulis Injil yang lain. Ada banyak mujizat yang dicatat oleh mereka, namun Yohanes cukup seleksi. Dia hanya memilih 7, dan dari 7 itu 4 diantaranya tidak ada yang tertulis di Injil yang lain, termasuk bacaan ini. Peristiwa penyembuhan yang rupanya cukup menghebohkan. Padahal Yesus mempunyai niat untuk menolong orang yang buta ini. Tapi akhirnya buntutnya itu panjang. Ketika suatu saat Yesus lewat, mata Yesus tertuju kepada seorang yang buta dan cukup lama rupanya mengemis di sana. Ketika Yesus berhenti melihat orang buta itu, belum melakukan apa-apa, muridnya sudah mengatakan, "Siapa yang berdosa?" Jadi ketika melihat ada orang yang susah, ada orang yang buta, ada orang yang menderita, para murid sudah mulai sibuk dengan perdebatan. Apa yang membuat orang ini menderita? Siapa yang berdosa? Apakah dia sendiri? Atau apakah orang tuanya? Sehingga orang ini menderita, dia buta. Penderitaan memang bisa dikaitkan dengan dosa, tapi tidak semua penderitaan itu karena dosa. Para murid sudah terjebak untuk berdiskusi. Orang ini berdosa, atau ada dosa yang menyebabkan dia menderita sehingga dia buta. Namun Tuhan Yesus tidak mempedulikan apa yang diperdebatkan oleh para murid. Memang Tuhan Yesus menjawab, ya, justru dengan adanya orang ini supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Tuhan Yesus tidak menyalahkan apakah ini karena dosa atau tidak. Tapi Tuhan Yesus justru mengajak supaya dengan situasi yang sulit, situasi yang mungkin buat orang kecewa, buat orang sedih, justru karya Tuhan harus dinyatakan. Bukan berdebat apakah orang ini layak disembuhkan atau tidak, karena dia berdosa. Kemudian Yesus melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh banyak orang, yaitu mengaduk ludah itu dengan tanah, lalu mengoleskan di mata orang buta itu, dan meminta orang buta ini untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan benar, setelah orang buta itu membasuh dirinya, maka dia dapat melihat. Persoalan belum berhenti di situ. Ketika bertemu dengan orang Farisi, karena kabar itu sudah menyebar, orang buta ini masih diminta untuk datang diadili lagi. Ditanya, siapa yang menyembuhkannya? Bagaimana caranya? Yang menyembuhkan ini bukan orang kita. Ini pasti bukan dari Allah.
karena melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dia tidak hidup menurut aturan orang Yahudi. Orang buta ini bukan disambut dengan sukacita, bukan diapresiasi, bukan diteguhkan, tapi justru dihakimi kembali oleh orang-orang Farisi. Dan mereka juga menyaksikan bahwa mukjizat itu memang benar terjadi. Jangan-jangan ini orang lain yang mendapatkan karunia mukjizat ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berkarya, Allah bekerja, Allah memberikan mukjizat, sebenarnya lewat cara-cara yang sederhana. Sebenarnya bisa dengan cepat dan mudah itu diwujudkan. Tapi rupanya ada banyak orang yang tidak setuju. Ada orang-orang yang ingin mengatur. Allah harus bekerja di tempat A, di tempat B. Allah harus bekerja pada kelompok orang ini atau si A si B, bukan orang lain. Karya Allah bukan bebas, tetapi kadang-kadang kita ingin mengaturnya. Harus terjadi di tempat-tempat tertentu, hanya untuk orang-orang tertentu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pada minggu Prapaskah yang ketiga ini intinya memang bukan soal penyembuhannya, tapi bagaimana Yesus mengatakan Dia adalah terang. Dengan kehadiran Yesus, maka segala hal yang gelap, segala kekhawatiran, kecemasan, juga permasalahan harusnya dapat diselesaikan, dapat diatasi. Karena Allah itu terang, Dia hadir untuk membantu kehidupan kita. Maka ketika kita, para murid-murid Kristus, melakukan pelayanan, kita hidup, berorganisasi, ataupun mengerjakan tugas-tugas perutusan gereja, di situ jalan-jalan terang hendaknya ditemukan. Bukan malah menutup jalan terang itu, atau justru yang terjadi adalah kebuntuan-kebuntuan, yang terjadi adalah kebingungan, dan juga justru tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Kita tidak percaya bahwa Yesus hadir bekerja di dalam diri kita dan juga di dalam diri sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari apa yang dilakukan oleh para murid dan orang-orang Farisi menunjukkan bahwa persaudaraan itu belum ada. Mereka memandang orang lain ada di bawahnya. Mereka adalah penentu. Mereka bisa menghakimi siapa saja. Ketika relasi kita dengan sesama tidak ada kesetaraan, maka yang terjadi adalah tidak adanya sukacita, tidak adanya keselamatan dan hal-hal yang baik. Karena apa? Kita merasa lebih berkuasa untuk menentukan apapun yang terjadi pada diri orang. Bukan kita ikut mendukung, bukan ikut membantu bagaimana rahmat Tuhan bekerja pada karya pelayanan kita, pada diri orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, tapi justru kita membuat hal itu menjadi sulit. Apa yang dilakukan Yesus, Dia justru menjadi sahabat bagi mereka. Ia ada di samping, ikut merasakan. Ketika melihat orang buta ini, Yesus tertegun dan tentu saja muncul belas kasih. Maka Dia bertindak, tidak banyak perdebatan, tidak banyak pertanyaan, tapi Yesus langsung melakukan sesuatu yang diperlukan oleh orang buta itu,
yaitu kesembuhan. Ibu bapak saudara-saudari, kalau itu memang benar dari Allah, maka tandanya adalah dia semakin percaya kepada Allah. Dia semakin taat kepada Allah. Tapi kalau memang mujizat terjadi bukan dari Allah, dia akan meninggalkan Allah. Tapi orang buta ini datang kembali kepada Tuhan dan dia menyembah Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa apa yang dia terima berasal dari Allah sendiri. Dan itu meneguhkan kehidupannya, meneguhkan imannya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka pada kesempatan Minggu Prapaskah yang ketiga ini, ajakannya sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana kita bisa menjadi sarana keselamatan bagi sesama kita. Mereka yang sedang dalam kesulitan, mereka yang sedang membutuhkan bantuan, menjadi sarana, menjadi bantuan, menjadi penolong, bukan menjadi penghalang atau penghambat, tapi bagaimana kita dipanggil untuk bisa mewujudkan keselamatan Allah itu pada siapapun juga. Mungkin kita bisa iri hati ketika berkat Tuhan itu tidak kita terima atau diterima oleh orang lain yang mungkin kita tidak mengendakinya. Mungkin kita bisa tidak percaya atau mungkin juga berusaha ikut menolak. Mengapa dia yang mendapatkan berkat? Mengapa bukan saya? Mengapa bukan orang lain? Mengapa dia? Nah, ibu bapak saudara-saudari, iman memang perlu kerendahan hati supaya rahmat Tuhan itu bekerja bagi siapapun. Dan kita sebagai murid-murid Tuhan dipanggil untuk bagaimana rahmat itu bisa terwujud. Sekali lagi bukan menjadi penghalang, menjadi penghambat, tapi bagaimana rahmat itu bisa terwujud. Dan syukur bila rahmat itu segera bekerja dan membawa sukacita keselamatan untuk kita semua. Mari kita ikut bersukacita bersama orang buta ini, karena disitulah menunjukkan Allah bekerja pada siapapun, bahkan pada orang-orang kecil, orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dan hari ini kita juga diminta untuk mendoakan mereka yang mengalami disabilitas, seperti halnya yang diderita oleh orang buta ini. Mari kita menaruh perhatian pada mereka yang kekurangan, terlebih mereka yang juga kesulitan dalam kehidupan mereka. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.